Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Siva Rahma. Saya dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah semester 1. Hari ini saya mempunyai tugas UAS membuat video presentasi dengan materi yang sudah ditentukan, yaitu materi ideologi Pancasila. Nah, dosen pengampu dari mata kuliah PTKN ini yaitu Ibu Diah Pertiwi Setiawati SPD. Begitu teman-teman, yuk simak videonya. Nah, yang pertama adalah latar belakang. Ideologi merupakan perangkat sistem yang diyakini setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ideologi adalah gagasan atau teori menyeluruh tentang makna hidup dan nilai-nilai yang mau menentukan dengan mutlak bagaimana manusia harus hidup dan bertindak. Kemutlakannya tidak mengizinkan orang mengambil hak terhadapnya secara singkat. Dengan ideologi dimaksud gagasan-gagasan tertentu yang dimutlakannya. Para pelaku ideologi merasa akrab, tidak asing lagi nih dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ideologi yang diperkenalkan dan diajukan kepada mereka. Pancasila sebagai ideologi yang mencerminkan seperangkat nilai terpadu dalam kehidupan bangsa Indonesia, yaitu sebagai tata nilai yang dipergunakan sebagai acuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setelah kita latar belakang, kita akan mengetahui rumusan masalah apa aja sih yang terdapat dalam ideologi. Yang pertama, apa saja definisi ideologi Pancasila? Yang kedua, apa saja macam-macam Pancasila dalam berbagai aspek. Nah, tujuan penulisannya mengetahui definisi ideologi Pancasila. Yang kedua, mengetahui macam-macam Pancasila dalam berbagai aspek. Teman-teman, yuk simak videonya baik-baik. Yang pertama ada definisi ideologi. Ideologi berasal dari kata idea Inggris yang artinya gagasan. Pengertian kata logis berasal dari bahasa Yunani atau logos yang artinya pengetahuan. Jadi, ideologi mempunyai arti pengetahuan tentang gagasan-gagasan, pengetahuan tentang ide-ide, atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Dalam pengertian sehari-hari, menurut Kailan, idea disamakan dari arti dengan cita-cita. Yang kedua nih teman-teman, ada definisi ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila adalah pandangan atau nilai-nilai luhur, budaya, dan religius yang digunakan bangsa Indonesia. Hal itu berarti setiap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Pancasila dalam berbagai aspek nih teman-teman. Karena kita tadi udah mengetahui definisi ideologi Pancasila, kita akan mengetahui Pancasila dalam berbagai aspek. Yang pertama, Pancasila dalam aspek ideologi. Yang kedua, ada Pancasila dalam aspek politik. Yang ketiga, ada Pancasila dalam aspek ekonomi. Yang keempat, Pancasila dalam aspek sosial budaya. Dan yang terakhir, Pancasila dalam aspek hankam. Nah, kita akan bahas satu-satu nih dari kelima aspek tersebut. Yang pertama ada Pancasila dalam aspek ideologi. Pancasila dalam aspek ideologi berarti Pancasila dijadikan pedoman atau arah dalam mencapai cita-cita bangsa. Maka dari itu, Pancasila sebagai ideologi negara merupakan ciri khusus atau identitas bangsa Indonesia yang perlu dipertahankan dan terus dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan arah dan tujuan yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku bangsa Indonesia. Nah, yang kedua, ada Pancasila dalam aspek politik. Perkembangan politik meliputi persoalan lembaga negara, hak asasi manusia, demokrasi, dan hukum. Pembangunan negara Indonesia sebagai negara modern, salah satunya adalah membangun sistem pemerintah yang sesuai dengan membangun zaman. Lembaga negara dikembangkan sesuai dengan kemajuan dan kebutuhan masyarakat dan negara. Aspek ekonomi apa saja sih yang terdapat dalam aspek ekonomi ini? Nah,
Landasan operasional sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila ditegaskan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 yang menyatakan beberapa hal seperti ini. Yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga nih teman-teman, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Yang keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Nah, itu aspek ekonomi. Sekarang kita bahas Pancasila dalam aspek budaya. Pancasila dalam aspek budaya, perwujudan nilai-nilai sosial atau Pancasila dalam aspek sosial berhubungan dengan berkembangnya sistem nilai sosial budaya dalam masyarakat, dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila dalam aspek hankam, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam aspek pertahanan dan keamanan tertulis atau secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Demikian juga pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, usaha pertahanan keamanan negara Indonesia dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau Sinkerta. Dengan demikian, kedua pasal ini menegaskan perlunya partisipasi seluruh rakyat dalam upaya membela negara serta usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, teman-teman, kita sudah dapat di penghujung materi ini. Nah, saya akan mengakhiri dengan menyimpulkan dari materi yang saya sampaikan pada video presentasi kali ini. Kesimpulannya nih, Pancasila adalah dasar negara Indonesia dan sudah sepatutnya menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila merupakan kecakupan dari nilai norma dan nilai yang harusnya mampu diamalkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Nah, sarannya, Pancasila sebagai dasar negara diharapkan agar semua masyarakat dapat menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, tidak hanya sekedar mengetahui saja, namun melaksanakan dalam kehidupan kita, dan menerapkan pendidikan karakter yang ditanamkan sejak dini agar kelak nilai Pancasila akan melekat dalam karakter dan kepribadian individu dalam bermasyarakat agar senantiasa tercipta bangsa Indonesia yang damai. Teman-teman, itulah video presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan materinya bermanfaat buat kalian, terutama buat saya sendiri. Dan terima kasih teman-teman, sampai jumpa.